إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقال جل وعلا في محكم تنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tidak bosan-bosannya kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang banyak sekali yang tidak akan mungkin bisa kita hitung. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, maka niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita menghafal bahkan membaca setiap hari salah satu surah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Surah yang sebenarnya bisa membimbing kita ke dalam hidayahnya, membawa kita kepada orang-orang yang beriman, jalannya orang-orang yang beriman. Surah yang kalau kita tidak baca di dalam salat kita, maka batallah salat kita. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang sahih, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihatul Kitab. Surah yang kalau seandainya kita resapi maknanya, kita cari kandungan-kandungan isinya, maka surah tersebut pasti akan membimbing kita ke jalan yang hak, jalan yang benar, yaitu surah Al-Fatihah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Pujian yang paling tinggi yang tidak diberikan kepada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah Rabbul alamin. Allah yang mengatur alam semesta. Al-alamin kullu makhluk siwallah. Yang dimaksud dengan alamin di sini adalah semua makhluk kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatur semuanya. Allah mengatur semua makhluk. Mulai dari kehidupan mereka, lahirnya mereka, rezeki-rezeki mereka, usia-usia yang mereka lalui, amal-amal yang mereka kerjakan, dan bahkan sampai kematian mereka, dan bahkan juga sampai ke tempat kehidupan mereka yang kekal, apakah di surga ataupun di neraka, maka Allah Subhanahu wa taala mengatur seluruhnya. Tidak ada satu makhluk pun yang keluar dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu makhluk pun yang keluar dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala.
Allah tentukan si fulan hari ini lahir, maka lahirlah dia. Allah buat si fulan hari ini dia makan, maka makanlah dia. Allah buat si fulan hari ini dia berjalan, pergi tamasya, keliling, maka dia pun berjalan, pergi tamasya. Dan tidak ada satu pun yang keluar dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, posisi duduk yang kita sekarang sedang duduk saat ini juga merupakan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Si fulan posisi duduknya seperti ini, si fulan posisi duduknya seperti ini, si fulan posisi duduknya seperti ini. Maka ini semua pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang keluar dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Karena makna Rabb, rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala adalah pengaturan Allah terhadap semua makhluk. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Inilah dia makna dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha menghidupkan, Allah yang maha mematikan, Allah yang maha memberi rezeki, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala yang maha membuat kita beramal, yang membuat kita melakukan sesuatu. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah ciptakan fisik kalian, Allah ciptakan tubuh kalian, Allah ciptakan jasad kalian. Demikian juga Allah ciptakan amal-amal yang kalian lakukan. Maka amal yang kita kerjakan saat ini merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala, pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena semua selain Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk, adalah ciptaan. Maka fisik kita adalah ciptaan Allah, perbuatan kita juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan suara yang kita keluarkan ini juga merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita tidak bisa berkata-kata, maka saat ini juga kita tidak akan mampu untuk berkata-kata. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah katakan di sini, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang mengatur semua makhluknya. Kita bisa tenang, pikiran kita bisa tenang karena tidak ada problem. Ini juga merupakan pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala. Pikiran kita stres, depresi karena ada problem yang mungkin akan banyak hikmah di belakang semua itu. Ini juga pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-muhim ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita selalu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memujinya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Dia perintah, atas apa yang Dia buat untuk kita semua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kedua ini merupakan nama Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahim adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua-duanya memiliki makna yang sama. Kedua-duanya memiliki sifat yang sama, yaitu makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim memiliki sifat rahmah. Artinya maha sayang. Allah sayang sama makhluknya. Hanya saja ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, nama Ar-Rahman ini sayangnya Allah kepada semua makhluk, baik muslim, kafir, kepada binatang-binatang, dan kepada semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan apa buktinya Allah sayang sama orang muslim, sama orang kafir? Allah utus Rasul kepada mereka agar mereka mendapatkan bimbingan. Namun ternyata ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, mereka lebih mencari jalan kesesatan daripada jalan bimbingan yang dibawa oleh para nabi dan para rasul salawatullahi alaihim ajma'in. Karena memang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam jiwa kita ada sifat fajir dan ada sifat taqwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah masukkan ke dalam jiwa kita, ke dalam ruh kita ada sifat fajir dan sifat taqwa. Kita tinggal milih mana yang mau kita ikutin. Apakah ketakwaan yang kita ikutin atau kefajiran atau kekufuran, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah utus Rasul agar orang-orang kafir mereka mengikuti bimbingan Rasul tersebut, namun mereka ternyata mengikuti kefajiran, mereka mengikuti kekufuran, mereka mengikuti hawa-hawa nafsu mereka.
Sedangkan makna dari Ar-Rahim ini menunjukkan sifat rahmahnya Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin, khususnya kepada orang-orang muslim dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an, Allah katakan wabil mu'minina rahima. Allah Subhanahu wa taala sayang kepada orang-orang mukmin. Allah sebutkan dengan kalimat wabil mu'minina rahima. Allah sayang kepada orang-orang mukmin. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Dan bentuk sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang mukmin, maka Allah akan buat mereka pasti masuk ke dalam surganya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, man mata 'ala tauhid dakhala al-jannah. Barang siapa yang mati di atas tauhid, barang siapa yang mati di atas Islam, mati di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti akan masuk ke dalam surga. Dia pasti akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, meskipun seorang muslim dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, namun tidak ada yang bisa menjamin seorang muslim untuk selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menjamin kita untuk selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang beramal dengan amalan jelek, dengan amalan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun amalan tersebut kecil sebesar biji dzarrah, maka dia pasti akan mendapatkan balasannya nanti di akhirat. Dia pasti akan mendapatkan balasannya di neraka. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak ada yang menjamin seorang muslim selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti masuk ke dalam surganya. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kita, maka Allah pasti akan adab kita di neraka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak akan pernah ampuni dosa syirik, tapi Allah akan ampuni dosa selain syirik. Orang yang berzina, orang yang minum khamar, orang yang melakukan berbagai macam kemaksiatan, kalau Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya di akhirat kelak, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya Allah tidak ampuni dia pasti akan merasakan adab dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak tahu kapan Allah akan keluarkan kita dari neraka tersebut. Padahal kita tahu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana perihnya, bagaimana pedihnya siksaan neraka Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling ringan adabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat, orang tersebut dipakaikan sendal, kemudian hancur isi kepalanya, menggelegak isi kepalanya. Dan kita tidak bisa bayangkan bagaimana kalau seandainya itu terjadi pada diri kita dan kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa yang sudah kita lakukan. Bukankah setiap kita ini semua berdosa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata'un." Semua anak Adam pasti dosa, pasti pernah buat dosa. Kalau kita tidak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bawa dosa ini di akhirat, maka Allah pasti akan mengadab kita kalau Allah tidak ampuni. Dan Nabi katakan, wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah melanjutkan, Maliki yaumiddin, raja di hari pembalasan. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa dari semua makhluknya. Di dunia ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, umumnya secara umum orang-orang yang memiliki jabatan, orang-orang yang memiliki pangkat di tengah-tengah masyarakat, umumnya mereka selalu melakukan perbuatan yang keji. Kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang Allah jaga mereka sehingga dengan pangkat mereka, dengan jabatan mereka,
Mereka senantiasa berbuat adil kepada masyarakatnya. Mereka senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun secara umum, orang-orang yang memiliki kekuasaan, mereka zalim kepada orang lain. Dan contoh yang nyata yang bisa kita dapatkan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah Fir'aun, di mana tidak seorang manusia pun di zaman sekarang ini yang kita temui dia memberikan nama anaknya dengan nama Fir'aun. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang memberikan nama anaknya dengan nama Fir'aun. Karena semua orang tahu Fir'aun ini adalah simbol kejelekan, simbol kerusakan, dan simbol kezaliman kepada semua makhluk. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dia memiliki kekuasaan, Allah berikan amanah kepada dia. Allah buat dia berkuasa atas dunia ini. Sebagian dari dunia ini dia kuasai. Namun dia berbuat zalim kepada masyarakatnya, dan bahkan dia berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia didakwahi oleh Nabi Musa alaihi salam, dan dia mengaku sebagai Tuhan dan bahkan menantang Tuhannya Musa. Dia menantang Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Musa mengatakan Allah itu di langit, maka dia bilang kepada pengawalnya, bangunkan bangunan tinggi untukku, aku mau melihat Tuhannya Musa. Dan bahkan dia katakan kepada masyarakatnya agar mereka menyembah dirinya dengan mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Apa yang Allah berikan kepada dia? Dan ini ibrah untuk kita, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah benamkan dia di dalam lautan merah, dan bahkan Allah kekalkan jasadnya untuk bisa kita lihat. Dan ini sebagai pelajaran bagi kita bahwasanya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, secara umum orang-orang yang memiliki kekuasaan, memiliki jabatan, dan dia berkuasa di atas orang banyak, umumnya mereka zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang yang memiliki harta yang banyak, sebagaimana yang Allah contohkan dengan Qarun, yang Allah benamkan dia di dalam bumi ini. Oleh karena itu, tatkala kita diberikan amanah seperti ini, diberikan amanah jabatan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang banyak, maka manfaatkanlah, gunakanlah amanah tersebut untuk kebaikan. Adillah kita kepada masyarakat, dan gunakanlah harta itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, harta kita yang hakiki adalah harta yang kita sembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita persembahkan kepada Allah, harta yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah harta kita yang hakiki. Dan bahkan Allah memberikan balasan yang bertumpuk-tumpuk. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Allah Subhanahu wa taala mengatakan permisalan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, apapun itu, apakah dia bersedekah, apakah dia memberikan tetangganya makan, apakah dia menginfakkan untuk masjid, membebaskan lahan untuk sekolah-sekolah, madrasah-madrasah, atau apapun itu yang dia keluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan permisalan mereka ini, permisalan harta yang dikeluarkan di jalan Allah itu seperti satu biji, satu benih yang dia nanti akan tumbuh 7 tangkai, dan setiap tangkai yang tumbuh akan menelurkan 100 biji. Satu yang kita infakkan, satu yang kita keluarkan, maka Allah akan ganti dengan 700 kali lipat. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan sayangnya Allah Subhanahu wa taala sama kita. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di dalam ayat di dalam surah Al-Fatihah, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, disinilah letak perbedaan muslim dengan kafir. Disinilah letak perbedaan muslim dengan Yahudi dan Nasrani. Yahudi
Dan Nasrani adalah agama yang Allah turunkan kepada mereka melalui nabi-nabi mereka, melalui Nabi Musa alaihissalam, melalui Nabi Isa alaihissalam, dan mereka termasuk agama samawi, dan mereka juga dikatakan sebagai seorang muslim. Namun ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, setelah kematian para nabi dan bahkan di saat nabi mereka masih hidup, mereka menyimpangkan agama mereka, mereka membolak-balikkan agama mereka, sebagaimana yang terjadi pada agama Nasrani, yang seorang Yahudi sangat membenci sekali dengan agama Nasrani yang dia dikenal dengan nama Paulus. Maka dia berusaha untuk merubah agama Nasrani. Dia pura-pura masuk ke dalam agama Nasrani karena kebenciannya dengan agama Nasrani. Maka dia pun diterima oleh orang-orang Nasrani dan dia dianggap sebagai orang alim, sebagai ulamanya, hingga akhirnya dia mulai merubah-rubah firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali dia rubah adalah syariat khitan, syariat sunat. Ini yang pertama sekali dia rubah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka agama Yahudi dan Nasrani sudah dirubah-rubah oleh para pengikutnya. Adapun Islam, Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya sampai hari kiamat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an sampai hari kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang turunkan Al-Qur'an dan kami akan jaga sampai hari kiamat. Disinilah perbedaan antara Muslim dengan Yahudi dan Nasrani. Adapun tatkala mereka meyakini Allah Maha Pencipta, Allah Maha Menghidupkan, Allah Maha Mematikan, Allah Maha Memberi rezeki, maka Yahudi dan Nasrani pun percaya sama ini. Mereka juga percaya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita semua, bukan Nabi Isa, bukan Uzair sebagaimana orang-orang Yahudi mengatakan. Yahudi mengatakan Uzair adalah anaknya Allah. Nasrani mengatakan Isa bin Maryam, atau kata mereka Yesus Kristus anaknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi pun demikian mereka tetap percaya Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan. Mereka percaya ini semua. Namun yang menjadi pembeda antara kita dengan mereka, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami hanya menyembah kepada Engkau ya Allah, dan kami hanya minta kepada Engkau, minta tolong kepada Engkau. Kami tidak menyembah Muhammad setelah kematiannya. Kami tidak menyembah yang lain. Kami tidak menyembah penghuni-penghuni kubur. Kami tidak menyembah wali-wali Allah. Yang kami sembah adalah Engkau. Ini perbedaan antara Muslim dengan kafir. Perbedaan Muslim dengan Yahudi dan Nasrani. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tatkala ada seorang Muslim yang dia datang ke kuburan-kuburan, kemudian minta-minta dengan orang-orang yang sudah meninggal, minta-minta agar dia diberikan kesembuhan, minta-minta agar dia dimasukkan nanti ke dalam surga dengan syafaatnya, dengan pertolongan orang yang sudah meninggal ini. Apakah dia dianggap sebagai wali Allah? Apakah dia dianggap sebagai kiai? Ataupun apapun itu, dia datangin kuburan-kuburan mereka, dia agungkan, dia muliakan, dia baca Quran di situ, dia salat di situ, kemudian dia minta-minta, wahai orang yang di dalam kubur, wahai wali Allah, bantulah saya nanti tatkala di akhirat. Maka orang seperti ini tidak ada bedanya dengan Yahudi dan Nasrani, karena dia meminta-minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Inilah dia yang dikenal oleh para ulama dengan tauhid uluhiyah. Kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak meminta, tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan istiqamah. Berilah kami setelah kami mendapatkan hidayah, setelah kami menjadi seorang muslim, setelah kami mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berilah kami petunjuk ke jalan istiqamah, jalan hidayah, jalan yang tidak Engkau palingkan kepada kesesatan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Keistiqomahan tidak akan bisa kita dapatkan kecuali kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam sebuah hadisnya, "Man ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. 'addu 'alaiha bin nawajiz." Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, siapapun di antara kalian, ini kata Nabi kepada para sahabatnya, siapapun di antara kalian nanti yang masih hidup setelah aku wafat, maka dia pasti akan melihat perselisihan yang sangat banyak sekali di dalam Islam. Akan dia lihat perselisihan yang sangat banyak sekali di dalam Islam. Yang ini mengatakan inilah yang benar, yang ini mengatakan inilah yang benar, yang ini mengatakan inilah yang benar. Sehingga orang-orang awam, orang-orang yang jahil, yang tidak mengerti tentang ilmu, tentang Al-Quran dan Sunnah, mereka bingung. Semua mengaku dirinya adalah yang benar. Namun Nabi SAW tidak membiarkan kita begitu saja. Nabi SAW memberikan tips kepada kita. Apa kata Nabi SAW? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, 'addu 'alaiha bin nawajiz. Wajib bagi kalian tatkala kalian melihat perselisihan yang sangat banyak sekali, wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para sahabat-sahabatku yang terbimbing. Dan bahkan Nabi mengatakan, gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Dan ini menunjukkan kepada kita apa, ikhwan fillah? Bahwasanya banyak sekali perselisihan-perselisihan nanti di akhir zaman. Dan kita disuruh oleh Nabi SAW untuk pegang sunnah beliau, bahkan gigit dengan gigi geraham kita, gigit dengan erat-erat, menunjukkan jangan sampai dilepaskan sunnah Nabi SAW tersebut. Dan inilah dia jalan hidayah, jalan istiqamah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah aku hidayah, jalan keistiqomahan, jalan yang lurus. Dan Allah tafsirkan di ayat yang berikutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa mereka? Orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka adalah para nabi dan para rasul, kemudian sahabat-sahabat mereka. Inilah orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang Engkau murkai dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Siapa mereka? Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jalan orang yang dimurkai adalah jalan orang-orang yang mereka punya ilmu tentang agama. Mereka tahu syariat mereka. Namun dengan ilmu tersebut mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih mereka ilmu, namun mereka tidak menjalankan ilmu tersebut. Bahkan mereka berusaha untuk mengolah-ngolahnya. Bagaimana caranya yang halal bisa jadi haram, yang haram bisa jadi halal. Sebagian para ulama mengatakan mereka adalah orang-orang Yahudi yang Allah berikan ilmu, namun mereka tidak mengamalkan ilmu mereka. Waladhdallin, dan bukan pula jalan orang yang sesat. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang semangat beramal, rajin beramal, tapi amalan mereka tidak di atas ilmu, tidak di atas syariat Nabi mereka. Mereka beramal dengan buat-buat sendiri, mengikuti orang banyak, tanpa melihat apakah amalan ini sesuai dengan apa yang dibawakan oleh Nabi mereka atau tidak. Sebagian para ulama mengatakan mereka adalah orang-orang Nasrani. Adapun Muslim, mereka adalah orang-orang beramal di atas ilmu. Di atas ilmu yang dimaksud adalah di atas Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Mereka lihat amal yang mereka lakukan, apakah ini ada perintahnya dari Allah,
Apakah ini ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah ini pernah dibuat oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau seandainya mereka buat, maka dia pun akan buat. Tapi kalau seandainya mereka tidak pernah melakukannya, maka dia juga tidak akan mau melakukannya. Sekalipun orang-orang banyak di masa dia menganggap itu perbuatan baik, dia tidak akan mau melakukannya. Qanafadiyat rahimani wa rahimakumullah. Inilah dia muslim yang mereka beramal dengan ilmu di atas Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah untuk tetap senantiasa di atas Al-Quran, di atas Islam, di atas Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih syababal muslimin. Allahumma aslih syababal muslimin. Allahumma aslih amirana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Filistin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima al-jalila yadhkurkum washkurullaha 'ala ala'ihi wa ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar.